padat gitu ya. Ini contohnya untuk yang agregat buatan. Nah, biasanya ini ukurannya besar maupun kecil atau berupa fragmen-fragmen. Yang perlu diperhatikan untuk materi agregat, ini merupakan komponen utama dari struktur perkasan, yaitu menempati persentase terbesar. Kalau dulu yang sebelumnya, untuk kadar aspa itu bisa dalam range antara 4-10%. Kalau ini, berarti sisanya ya 100% dikurangi 4, berarti kira-kira dia persentase agregatnya, kalau aspalnya 4% berarti sekitar 96%. Sedangkan kalau persentase kadar aspalnya 10%, berarti persentase agregatnya adalah 90%. Jadi kebalikan dari persentase kadar aspal dalam suatu campuran. Ya. Ini berdasarkan persentase berat, sedangkan kalau berdasarkan persentase volume itu antara 75 sampai 85%. Nah, karena memang menempati porsi terbesar dalam suatu campuran, maka untuk kualitas perkerasannya akan sangat ditentukan dari sifat agregat dan juga sifat agregat nanti harus diuji ya, pakai pengujian semua untuk agregat, baik agregat kasar, halus maupun filler, dan juga merupakan hasil campuran agregat dengan material lain. Nah, ini kalau sifatnya ini berarti agregat alam, kalau ini material lain yang kira-kira bisa berpotensi menggantikan fungsi agregat itu atau juga bisa menggantikan fungsi filler di dalam suatu campuran. Ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi, setelah tahu definisinya, kemudian jenis-jenisnya di sini atau klasifikasinya menurut ASTM C33, maka dibagi atas dua bagian besar, yaitu agregat kasar dan halus, yang mana di sini bisa kita identifikasi dari nomor saringan yang digunakan untuk memisahkan itu adalah pakai saringan nomor 4 dan saringan nomor 200. Jadi kalau untuk yang agregat kasar, ini batas bawah pada ukuran 4,75 mm atau ukuran saringan nomor 4. Kalau untuk halus, batas bawah ukuran pasir adalah 0,075 mm atau nomor 200. Batas atasnya adalah ukuran pasir nomor 4,75 mm. Ini untuk yang ASTM definisinya ya. Tapi yang lebih jelas juga bisa kita lihat dari Bina Marga. Bina Marga membagi ukuran butir, kasar, halus, dan filler, yang mana di sini tetap menggunakan ukuran nomor 4 dan nomor 200 ya. Yang mana untuk agregat kasar ini adalah agregat yang ukuran butirannya lebih besar dari saringan nomor 4, atau bahasa lebih mudahnya tertahan saringan nomor 4 ya. Yang berada pada saringan nomor 4 yang tertahan di situ disebut agregat kasar. Sedangkan yang agregat halus adalah yang lolos saringan nomor 4 ya. Tetapi biasanya ada yang menyatakan bahwa agregat halus itu lolos saringan nomor 4 tertahan saringan nomor 200 ya. Ini sedangkan yang lolos minimum 75% lolos saringan nomor 200 itu sudah kita sebut sebagai bagian pengisi atau bahan pengisi atau filler. Jadi yang pasti adalah nomor saringan nomor 4 dan nomor 200 sebagai batas untuk penentuan bahwa agregat yang kita gunakan itu masuk kasar, halus, atau filler. Nah, kemudian untuk pengujian untuk agregat kasar, dan ini spek ya, spek itu ya dari apakah memenuhi persyaratan ini apa tidak. Jadi ini perlu diperhatikan nilainya ada maksimal, ada minimal ya. Nah, ini standarnya bisa menggunakan SNI, Standar Nasional Indonesia, atau STM, aspal standar testing material, atau juga BS ini British Standard, tapi ini jarang dilakukan kalau untuk yang aggregate impact value nih. Yang lain secara umum Bina Marga mengikuti yang namanya pengujian kekekalan bentuk agregat terhadap larutan. Nah, ini biasanya agregatnya nanti ditimbang kemudian dimasukkan dalam larutan natrium dan magnesium. Jadi batasannya adalah maksimal boleh boleh berubah bentuk, maksimalnya 12 ya, tidak boleh lebih daripada ini. Nah, biasanya ini direndam selama 24 jam, besok diambil dari rendaman, dicuci bersih, kemudian direndam lagi, dicuci lagi besoknya, direndam lagi, dicuci lagi, hampir sampai 5 hari berturut-turut. Nanti kita bisa lihat
bentuk agregatnya kira-kira tetap sama apa berubah, gitu ya. Boleh berubah tapi tidak boleh lebih dari 12%. Kalau abrasi dengan mesin Los Angeles ini biasanya kita timbang dulu 5 kg agregat, ya, agregat, kemudian kita masukkan dalam mesin, kita masukkan di dalamnya juga dengan bola-bola besi, ya, kemudian diputar sebesar 400 sampai 500 putaran. Nah, kemudian setelah itu kita ambil, kita saring dengan saringan nomor 12, kemudian berapa yang lolos itu kita timbang berapa gram atau berapa kilogram, kemudian dibagi dengan berat awal tadi atau 5 kg, maka akan dapat nilai abrasi ya, abrasinya. Jadi ini biasanya kalau yang mengalami penghancuran itu tidak boleh lebih dari 40%. Bahkan di spek terbaru itu sudah menyatakan tidak lagi 40%. Ini kan tahun 2002. Yang 2018 menyatakan harus tidak boleh lebih dari 30%. Jadi semakin ditingkatkan gitu ya mutu dari agregatnya, karena kita tahu bahwa perkembangan lalu lintas kendaraan itu juga semakin semakin berubah, semakin berat yang harus ditanggung, dan semakin banyak modifikasi kendaraan yang mungkin dulu zaman kita masih kecil itu nggak ada yang misalnya truk ngangkut mobil gitu ya. Kalau sekarang kan satu trailer itu bahkan bisa ngangkut 3 sampai 5 mobil ya. Nah, Anda bayangkan itu berapa muatan yang harus ditanggung oleh suatu perkerasan jalan. Maka dari itu abrasinya juga harus semakin meningkat, ditengarai dengan, nah ini batasannya akan lebih diperketat lagi, jadi hanya 30% diperbolehkan ya. Kemudian kelekatan agregat terhadap aspal, ini biasanya pengujiannya agregat ditimbang sebesar 500 gram, kemudian dikeringkan dan dipanaskan, kemudian dicampur dengan aspal cair ya. Aspal cair, nah selanjutnya kemudian didinginkan dulu, baru kemudian dimasukkan ke gelas kaca dan diberi air sehingga terlihat nanti bagaimana kelekatan aspal terhadap agregat. Kemudian direndam selama 24 jam. Besoknya kemudian kita perhatikan ini, apakah ada aspal yang terkelupas ya setelah direndam selama 24 jam. Nah, kalau dalam hal ini untuk angkanya minimal 95%. Harus aspal itu melekat erat pada agregat sehingga maksimal diperbolehkan itu 5%. Ya, kalau misalkan tadi 500 gram yang kita masukkan, berarti ya berapakah nanti untuk aspalnya yang kita masukkan, misalkan kadar aspal 10% ya berarti 50 gram ya. Berarti 550 ditambah 550 gram. Kemudian seandainya ada yang terkelupas harus kita ukur itu berapa. Nah, itu nanti terlihat ini berapa kira-kira tampilan untuk kelekatan agregat terhadap aspal. Apakah semuanya melekat erat? Kalau melekat erat berarti di sini nilainya bisa 100% ya, berarti tidak ada aspal yang terkelupas selama perendaman dengan air selama 24 jam. Jadi akan lebih aman untuk kelekatan aspal terhadap agregatnya cukup tinggi sehingga menjamin keawatan dari struktur perkerasan. Kemudian untuk angularitas ini dibagi dua, yaitu kedalaman dari permukaan kurang dari 10 cm atau kedalaman dari permukaan lebih dari 10 cm. Ini pakai alat ya, nanti diukur berapa. Kalau memang ini nilainya antara 95/90 dan kalau yang di lebih dari 10 cm adalah antara 80-75. Nah, kemudian untuk partikel pipih dan lonjong nanti harus diperhatikan tuh bentuk agregatnya ya. Boleh ada keberadaan partikel yang pipih, bentuknya pipih. Tapi tidak boleh banyak-banyak, ini maksimal 25%. Karena kita tahu bahwa kalau batuannya terlalu pipih itu tipis. Kalau batunya tipis itu kalau dibebani nanti akan mudah pecah kan gitu ya. Jadi ini diusahakan tidak boleh terlalu banyak di dalam persentase agregat yang kita gunakan. Dan kalau partikel lonjong juga demikian. Lonjong itu berarti agak memanjang begitu ya, agak bulat tapi memanjang. Lah kenapa dihindari? Kalau bulat dan lonjong ini kan nanti
kalau dilewati kendaraan yang sifatnya dinamis ya, kan bebannya nanti sifatnya dinamis ya. Jadi dinamis itu bergerak. Ya, bergerak dan juga kecepatannya cukup tinggi dan juga muatannya cukup besar, maka bisa jadi kalau bentuknya lonjong dan bulat itu akan terjadinya pergeseran agregat yang justru akan menurunkan kekuatannya. Itu yang harus dihindari. Ini boleh ada tetapi tidak boleh dari 10% ya. Kemudian material lolos saringan nomor 200 diperbolehkan untuk agregat kasar maksimal 1%. Kemudian kalau ini ikut British Standard, ini untuk agregat impact value 30%. Ini kebetulan saya juga belum pernah nih karena alatnya di sini jarang ya. Standar ini. Kemudian yang berikutnya berat jenis dan penyerapan. Ini diukur dengan cara ya itu direndam kemudian dimasukkan oven, kemudian ditimbang berapakah berat jenis dan penyerapan untuk agregat. Ini harus diukur maksimalnya adalah sebesar 3%. Oh ya, nanti Mas PJ minta tolong ya presensi online-nya di sini ya. Untuk agregat halus juga harus diuji nih tadi ya. Material mengandung bahan plastis dengan cara setara pasir maksimal 8%. Berat jenisnya sekitar 2,5. Penyerapan air maksimal juga 3% sama dengan agregat kasar. Material lolos saringan nomor 200 ini maksimal 8%. Nanti kita cek ya dengan analisa gradasinya, karena ini masuk di dalam analisa gradasi agregat nanti, baik untuk agregat kasar, halus, dan filler. Kemudian untuk bahan pengisi, ini lolos saringan nomor 200 sebesar minimal 75%, ya kalau bisa semua ya, semua lolos ini akan lebih baik, jadi mengindikasikan bahan pengisi fillernya itu halus ya, halus sekali istilahnya gitu. Bebas dari bahan organik, maksimal 4%, ini contoh bahan organik, misalkan kalau kita gunakan dari debu stone dust ya atau debu batu yang berasal di luar misalkan. Nah, itu mungkin aja misalkan ada kotoran-kotoran berupa daun-daun atau ranting-ranting, ini harus dibersihkan ya. Jangan sampai terlalu banyak masuk di dalam material filler ini. Ini jadi harus diambil. Bisa saja ini kita masukkan ke ini ya, ke suatu cawan atau tabung gitu. Kita lihat kalau ada ranting-ranting ya segera diambil ya, nggak boleh masuk di dalam campuran filler ini ya. Dapat mungkin semua kotoran harus dibuang dan kemudian baru kita bisa peroleh untuk material untuk bahan pengisi filler yang memang sesuai dengan bahan yang kita kehendaki, misal murni stone dust atau mungkin pakai fly ash atau bottom ash, yaitu harus bersih dari semua kotoran organik ya. Nah, selanjutnya adalah setelah tahu pengujiannya, kemudian di dalam suatu job mix formula, hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah gradasi ya. Bagaimana kondisi gradasi agregat ya. Jadi merujuk pada definisinya, untuk gradasi itu merupakan susunan dari beberapa ukuran butiran agregat yang membentuk suatu campuran agregat yang terdiri dari beberapa fraksi agregat. Di antaranya di sini jenisnya yaitu gradasi baik dan buruk. Kalau yang baik ini berarti dia mempunyai ukuran butiran yang terdistribusi merata dalam rentang ukuran butir ya. Dalam hal ini kalau gradasi baik biasanya akan mengindikasikan bahwa gradasi agregatnya rapat dan bisa meningkatkan kepadatan campuran itu biasanya. Tetapi di penelitian saya dulu saya coba pakai agregat gradasi rapat, ada kelemahan juga yang muncul ya. Kalau terlalu rapat itu nanti biasanya nilai flow-nya rendah. Kalau nilai terlalu rendah, nanti campuran yang kita buat itu bisa menjadi lebih kaku ya. Jadi angka kekakuannya melebihi batas, yang mungkin nanti efek kerusakan yang ditimbulkan juga akan berbeda dengan yang kira-kira kalau misalkan terlalu banyak aspal itu juga akan berbeda jenis kerusakannya. Kalau terlalu kaku nanti bisa mengakibatkan yang namanya efek terhadap kemungkinan terjadi keretakan itu juga cukup tinggi. Jadi seperti itu. Maka dari itu untuk nilai angka kekakuan atau di dalam flexible pavement itu bisa kita kategorikan di dalam suatu angka yang disebut
material quotient yang dipilih dari stabilitas dibagi flow itu harus ada di dalam rentang. Untuk flexible pavement itu diberi rentang sekitar antara 200 sampai 400 ya, berdasarkan spesifikasi bina marga yang ada saat ini. Kalau di dalam rentang itu ya kita anggap bahwa material atau campuran yang kita hasilkan itu memenuhi kriteria untuk fleksibilitas ya. Tetapi kalau kurang dari 200 itu mungkin mengindikasikan bahwa kadar aspalnya terlalu banyak atau flow-nya terlalu rendah, sedangkan stabilitasnya rendah juga, nah itu terlalu lentur itu juga nggak bagus karena nanti mudah mengalami yang namanya deformasi ya atau perubahan bentuk. Tetapi kalau lebih dari 400 itu malah justru akan mengakibatkan campurannya mudah retak ya. Nah, kemudian agregat bergradasi baik terdiri dari yang bergradasi kasar yang didominasi oleh agregat ukuran kasar dan bergradasi halus yang didominasi oleh agregat ukuran halus. Sedangkan yang berikutnya adalah gradasi buruk. Ini distribusinya tidak memenuhi persyaratan, terdiri atas 3 jenis, yaitu gradasi seragam, terbuka, dan senjang. Kalau seragam berarti ukurannya hampir sama ya, jadi ini ukuran butirannya sama atau hampir sama. Kalau yang terbuka ini punya ukuran butir sedemikian rupa sehingga poro-poro antar agregat tidak terisi dengan baik, jadi masih memungkinkan terjadinya pergerakan dari aspal itu untuk bisa mengisi bagian-bagian yang masih berpori ya. Jadi ini masih dimungkinkan untuk kita perlukan di dalam menciptakan atau membuat suatu campuran yang fleksibel. Jadi diantaranya bisa menggunakan gradasi terbuka. Kemudian gradasi senjang adalah yang ukuran butirannya tidak menerus atau ada bagian yang hilang. Ya, terkait gradasi ini ada grafik ya yang bisa kita tampilkan di sini untuk bisa menggambarkan bagaimana bentuk gradasi agregat yang baik dan yang kurang baik. Ini contoh untuk yang gradasi menerus. Ini adalah grafik analisa gradasi yang mana X menyatakan ukuran saringan, Y adalah persentase lolos saringan. Nah nomor berapa misalkan ini buat yang pink ini adalah merupakan batas bawah, yang biru adalah batas atas. Yang mana kalau berada pada daerah di atas grafik biru menyatakan bahwa agregatnya ini halus ya. Sedangkan kalau berada di bawah tanda pink ini mengindikasikan agregatnya terlalu besar dari ukuran yang dikehendaki. Untuk batas atas dan bawah ini biasanya ditentukan dari amplop gradasi sesuai dengan spek lapisan yang kita desain. Misalkan untuk lapisan ACWC, ACBC, dan ACB punya angka-angka tersendiri untuk menetapkan batas bawah dan batas atas ya. Nanti kita sampaikan di tabel berikutnya. Untuk tanda kuning ini adalah merupakan agregat gradasi campuran gabungan karena kita nanti akan membuat komposisi ya, komposisi yang terdiri atas agregat kasar, agregat halus, dan filler yang harusnya nanti gabungan dari ketiga itu harus masuk dalam amplop ini ya, harus masuk di dalam. Kemudian ini yang gradasi menerus, kita lihat bahwa semua semua ukuran saringan ini terwakili ya di masing-masing titik. Ini ada sekitar 10 titik. Di semua ukuran saringan ada nilainya atau ada yang tertahan pada masing-masing saringan. Kalau ada yang tertahan, tentunya juga ada yang lolos ya, pasti untuk masing-masing nomor saringan. Kalau gradasi senjang, kita perhatikan di sini titiknya hanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hanya ada sekitar 6. Nah, berarti ada yang hilang ya, yang ada yang tidak teridentifikasi di sini, maksudnya berarti lolos pada nomor-nomor tertentu dia lolos semuanya, tidak ada yang tertahan di misalkan ini nomor saringan ini dan ini kan tidak ada. Nah, di sini kosong. Berarti kosong, tidak ada yang tertahan di nomor saringan tersebut. Nah, kemudian untuk lapisan aspal konkret disampaikan bahwa untuk flexible pavement ini lapisan yang ada itu terdiri atas 3 bagian, diantaranya adalah lapis permukaan, ACWC atau aspal concrete bearing course, kemudian lapis antara yaitu ACBC atau aspal concrete binder course, dan selanjutnya adalah lapisan AC base atau aspal concrete base. Masing-masing lapisan punya fungsi berbeda ya.
Untuk yang lapisan permukaan ini tentunya adalah yang menahan beban roda, diperlukan stabilitas yang tinggi, kemudian harus kedap air karena berhadapan langsung dengan air, kemudian cuaca, sifatnya harus awet. Kemudian sebagai lapisan aus yang tentunya akan berhubungan dengan gesekan kendaraan, roda kendaraan, karena itu diperlukan kekesatan yang tinggi. Kemudian juga sebagai lapisan penyebar beban ke lapisan di bawahnya. Dalam hal ini tebal minimumnya 4 cm untuk ACWC. Untuk yang ACBC, ini adalah sebagai lapis antara, lapis pengikat yang tidak berhubungan langsung dengan cuaca. Dalam hal ini dia juga bisa bersifat memikul beban lalu lintas, sehingga diperlukan stabilitas yang tinggi, tebal minimumnya 5 cm. Kemudian untuk lapisan AC base, ini sebagai lapis pondasi, tebalnya minimum 6 cm. Sehingga dalam hal ini masing-masing dari 7 kriteria terkait dengan kinerja campuran perkasan, ada sekitar 7 itu untuk masing-masing lapisan punya ini sendiri-sendiri ya. Jadi karena tugasnya seperti ini, maka untuk lapisan ACWC diperlukanlah hal-hal sebagai berikut, yaitu kaitannya dengan stabilitas, kemudian durabilitas, tahanan geser tadi ya, sifat kedap air, dan kemudahan pekerjaan atau workability. Kemudian yang lapisan kedua diperlukan stabilitas yang tinggi, workability-nya juga, kemudian impermeable dan fleksibel atau fleksibilitas. Yang lapisan ketiga adalah stabilitasnya tinggi, fleksibilitas, dan kedap air. Nah, ini beberapa pengertian ya dari yang saya sebutkan tadi. Jadi ada 7 ya, 7 karakteristik beton aspal yang harus ada ya, yaitu stability, durability, flexibility, kemudian fatigue resistant, skid resistant, impermeabilitas, dan workability. Masing-masing ya, kemampuannya untuk stability adalah menahan beban lalu lintas tanpa terjadinya perubahan bentuk baik gelombang, alur, atau bleeding. Dalam hal ini harus ada gesekan internal yang bisa dipenuhi dengan agregatnya kasar ya. Bentuknya biasanya mendekati kubus atau kubikel. Gradasinya diperlukan rapat. Nah, kemudian kepadatannya tinggi, tebal film aspalnya cukup. Selain itu juga harus ada daya lekat, dalam hal ini kohesi ya. Kalau kohesi itu yang sama ya, material yang sama, berarti daya lekat antara aspal satu dengan aspal yang lain juga harus bagus, yang ditentukan dari sifat penetrasinya, viskositas, pembebanan, dan komposisi kimia aspal, serta waktu dan umur aspal. Kalau untuk keawetan atau durabilitas, ini kemampuan menahan repetisi beban, berat kendaraan, gesekan, menahan aus akibat cuaca dan iklim. Hal ini untuk durabilitas ini harus didukung oleh tebal film aspalnya cukup, kemudian pori dalam campurannya memenuhi kriteria atau dinyatakan dalam nilai VIM ya, void in mixture. Kemudian kalau VMA ini adalah void in mineral agregat. Jadi selain pori-pori dalam campuran, campuran agregat dan aspal, juga harus ada yang namanya VMA. VMA ini void di dalam agregatnya sendiri ya, jadi harus ada pori-pori yang kiranya nanti bisa diresapi aspal yang bisa meningkatkan daya lekat aspal terhadap agregat. Selain itu juga kepadatan dan kedap air. Yang flexibility yang berikutnya adalah kemampuan terhadap penurunan atau settlement dan gerakan pondasi atau tanah dasar tanpa retak. Dalam hal ini untuk flexibility adalah diperlukan dengan penggunaan agregat bergradasi terbuka, kadar aspalnya harus tinggi, kemudian perlunya flow dan juga nilai Marshall quotient tadi yang saya sampaikan ini ya. Untuk bisa menciptakan suatu campuran yang punya flexibility yang cukup, maka ditinjau dari nilai Marshall quotient ya, diantaranya nilainya harus antara 200 sampai 400 berdasarkan perbandingan antara stabilitas dan flow. Kemudian untuk yang berikutnya adalah fatigue resistant, yaitu kemampuan menerima lendutan berulang akibat repetisi beban tanpa alur atau retak. Hal ini dicapai dengan kadar aspal yang tinggi. Kalau menurut saya bukan tinggi ya, tapi cukup ya, karena nanti kalau aspalnya terlalu banyak itu juga akan menyebabkan yang namanya efek bleeding.
Jadi ada bermacam-macam kerusakan jalan, diantaranya kalau terlalu banyak aspal itu juga nggak bagus. Tapi terlalu sedikit juga nggak bagus, nah, daya ikatnya menjadi lebih rendah. Karena itu berapa nilainya yang pas, itu harus kita tinjau nanti dari nilai kadar aspal optimum. Nah, kemudian untuk skid resistant, kemampuan permukaan berikan gaya gesek pada roda sehingga tidak tergelincir. Ini terutama pada saat mungkin hari hujan atau pas grimis ya, ini juga bisa dipastikan harus punya ketahanan terhadap kemungkinan terjadinya gaya gesek ya, daya gelincir ya terhadap antara roda dengan permukaan perkerasan jalan. Hal ini perlu didukung dengan agregatnya kasar, kemudian juga bentuk butirnya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu mendekati kubus ya, gradasi agregatnya cukup, kepadatan campuran, tebal film aspal, dan juga daya tahan agregat akibat repetisi beban. Untuk impermeabilitas, kemampuan untuk tidak dimasuki air atau udara dalam lapisan aspal konkrit, hal ini adalah ditinjau dari jumlah pori yang tersisa setelah dipadatkan. Untuk workability adalah kemampuan untuk mudah dihamparkan dan dipadatkan. Yang mempengaruhi diantaranya adalah viskositas. Viskositasnya adalah ini ya, pengentalan aspal. Kekentalannya harus memenuhi kriteria, nanti ada tabelnya ya. Kemudian kecepataan aspal terhadap perubahan suhu, gradasi, dan kondisi agregat. Nah, di sini setelah 7 tadi, karakteristik aspal beton atau kinerja tadi, maka untuk mencapai stabilitas yang tinggi, hal apa yang harus diupayakan di sini ya? Kalau misalkan nanti di suatu saat di dalam lab itu kita peroleh nilai stabilitasnya rendah, maka untuk meningkatkan itu kita bisa upayakan, misalkan dalam pemilihan agregatnya itu harus rapat ya. Jadi diperoleh untuk ukuran gradasinya rapat. Nanti bisa dijelaskan di dalam grafik ya. Kemudian permukaannya kasar, bentuknya kubus, kemudian aspalnya penetrasi rendah, dan jumlah aspalnya cukup untuk ikatan antar butir. Sedangkan untuk menjamin durabilitas, maka ini diperlukan film aspal atau selimut aspal cukup, film kecil, dan VMA-nya besar. Kemudian untuk nilai fleksibilitas diperoleh dengan cara dibuat desain campurannya, nanti agregatnya bergradasi senjang, kemudian aspalnya lunak atau aspal dengan penetrasi tinggi, kemudian aspalnya cukup ya, cukup bukan cukup banyak ini sebenarnya ya, sehingga diperoleh filmnya kecil atau void in mixture, pori-pori dalam campuran itu kecil. Kemudian untuk tahanan geser atau skid resistant, ini diperoleh dari kadar aspalnya tepat sehingga tidak terjadi bleeding, agregatnya kasar, bentuk kubus, dan agregatnya kasar dalam jumlah yang cukup ya. Untuk yang kedap air diperoleh dengan cara gradasinya baik atau rapat, kadar aspal cukup, kemudian film dan VMA yang cukup dan seimbang. Kemudian untuk menciptakan workability, kemudahan pelaksanaan pekerjaan, maka dalam ini gradasi agregatnya harus baik, kemudian temperatur campurannya tepat ya. Nah, ini tepat sesuai dengan yang saya sampaikan yang lalu. Untuk proses pencampuran, proses penghamparan harus sesuai dengan pedoman teknis yang ada. Kemudian mempengaruhi kekerasan bahan pengikat yang bersifat termoplastis. Untuk kandungan bahan pengisi atau filler yang tinggi akan menyebabkan pelaksanaan lebih sulit, sehingga kalau untuk persentase fillernya sudah ada batasan ya di masing-masing lapisan, nanti kita lebih perhatikan lagi di tabel berikutnya. Kemudian untuk ketahanan terhadap kelelahan atau fatigue resistant, nah ini bisa dilihat dari nilai film dan VMA. Kalau filmnya tinggi dan kadar aspal rendah, maka ini akan lebih cepat ya terjadi kelelahan atau terjadi fatigue resistannya lebih cepat. Kemudian untuk VMA yang tinggi dan kadar aspal yang tinggi, ini mengakibatkan lapisan kerasan menjadi lebih fleksibel ya, karena kadar aspalnya tinggi nih ya. Kadar aspal tinggi sehingga fleksibilitasnya nanti juga mungkin terjadi lebih tinggi, tetapi ini kalau terlalu besar juga akan berakibat pada terjadinya perubahan bentuk ya di dalam suatu perkerasan.
Nah, ini yang saya maksudkan berikutnya ini adalah untuk amplop gradasi tadi yang gambar grafik tadi sebelumnya. Sistemnya angka-angka yang tertera di situ, batas atas dan batas bawah itu ditentukan dari ini ya, angka-angka ini. Ini mengacu pada spek Bina Marga tahun 2018. Dicek di situ ada angka-angka ini ya, untuk ACWC itu yang di sini ya. Yang ACBC demikian, yang ACBIS seperti ini. Untuk yang X tadi adalah ukuran saringan. Ini ya, diurutkan dari yang paling kecil sampai paling ke kanan tuh paling besar ya. Nah, ini adalah batas yang sebelah kiri adalah batas bawah yang grafik pink tadi ya. Titik-titik yang pink, yang ini adalah grafik yang batas atas. Sehingga bisa kita lihat di sini kalau aspal ACWC itu biasanya ukurannya lebih halus ya dibanding dengan yang ACBC dan ACBIS. Nah, kemudian untuk yang ACBIS yang paling bawah biasanya ukurannya lebih besar ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini terutama untuk nomor saringan 200. Ini kan range-nya antara 4 sampai 9, 4 sampai 8, 3 sampai 7. Berarti sebenarnya untuk persentase agregat halus tadi ya, ini berada dalam range ini. Nah, bisa jadi untuk agregat halus ini sendiri itu bisa saja diperoleh dari stone dust yang merupakan debu debu agregat ya, debu kerikil. Dan juga bisa misalkan nih kalau 9% bisa kita buat komposisinya 5% dari agregat stone dust, 4%-nya bisa dari material lain yang kira-kira bisa menggantikan fungsi dari stone dust. Nah, tapi memang kecil ini. Kalau di beberapa penelitian untuk variasi material filler ini nggak terlalu signifikan perubahannya. Hanya saja nanti penggunaan agregat itu akan sangat menentukan. Misalkan agregat kita yang sebagai kontrol itu adalah menggunakan agregat alam. Kalau sebagian disubstitusi pakai agregat lain mungkin akan terjadi bisa jadi penambahan atau pertambahan dari sisi kekuatannya. Itu harus dibuktikan dalam suatu penelitian atau praktikum di lab ya. Jadi ini sudah terkandung di dalamnya berapa persentase filler untuk yang lolos saringan nomor 200 ya. Kemudian ini contoh gradasi. Kalau ini dari hasil penelitian saya kebetulan menggunakan RAP ya, material reclaim asphalt pavement yang diperoleh dari hasil pengerukan perkerasan jalan. Di sini kita ambil sekitar tiga sampling penyaringan ya dari apa itu material yang diperoleh dari Balai Jalan Nasional itu, kemudian kita saring. Nah, RAP ini adalah hasil pengerukan lapisan perkerasan yang mana untuk agregatnya itu masih mengandung aspal. Nah, itu kita saring. Nah, kebetulan ini menggunakan amplop gradasi untuk lapisan ACBC ya, lapisan tengah atau antara. Yang batas bawah ini merah sesuai dengan tabel tadi. Yang biru adalah batas atas. Ternyata dari 3 kali penyaringan diperoleh ini bentuk gradasinya beda-beda ya. Ini masuk dalam kategori di dalam amplop gradasi. Yang ini masuk di dalam, kemudian ada yang keluar ya di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang di sini, ini berada di atas ya, di atasnya sedikit tapi sedikit ya. Nah, ini kemudian masuk, kemudian ada yang keluar. Artinya, tadi saya sampaikan, kalau berada di atasnya tanda biru berarti agregatnya ini terlalu halus ya, karena terlalu banyak agregat atau yang lolos saringan. Artinya agregatnya terlalu halus, harusnya kan hanya sampai 90%, ini ternyata sampai 100%. Nah, kebalikannya kalau berada di bawah merah, berarti agregatnya terlalu besar-besar ya. Jadi kemampuan lolos saringannya ini rendah. Rendah kan kalau di sini kan misalnya 30% ini padahal batasnya adalah sekitar 35. Berarti dia terlalu banyak agregat yang ukurannya lebih besar dari yang dikehendaki. Jadi itu penjelasan dari grafik ini. Jadi ini adalah daerah area agregat yang besar-besar.
Ini adalah yang terlalu halus, gitu ya, untuk membaca dari grafik ini. Kemudian, nah ini contoh yang tadi saya sampaikan. Contoh yang punyanya Pak Hari itu kan yang pemanfaatan fly ash untuk geopolimer untuk beton ya. Kalau di saya kebetulan ini penelitiannya untuk pemanfaatan geopolimer untuk sebagai campuran agregat di jalan raya. Yang mana jalan raya itu nggak boleh kalau agregatnya berbentuk bulat ya, tadi sudah disampaikan. Lebih baik lagi kalau mendekati bentuk kubus. Kenapa? Karena kubus itu mempunyai daya kunci agregat yang lebih baik ya. Kalau terjadi pergeseran, dia langsung terkunci ya dari bentuk agregat yang bentuknya kubus. Jadi ini yang rasanya terbaik untuk campuran perkerasan jalan. Jadi agregatnya harus dibentuk menjadi agregat kubus dan bentuknya kasar, ya. Nah itu yang diharapkan. Ini dari bentuk yang saya dari mesin crusher stone, kemudian disaring sesuai ukuran. Kemudian ini adalah yang tertahan saringan masing-masing. Ini saya kelompokkan menurut ukuran ya. Kalau awal-awalnya, nah kita dari bentuk seperti ini, ketemu yang ini, gradasi dari agregat buatan yang mengindikasikan kalau berada di bawah merah ini adalah ukuran agregatnya terlalu besar, ya. Terlalu besar dari yang dikehendaki, terlalu banyak agregat yang besar-besar. Karena itu perlu dipecah lagi sesuai dengan ukuran yang masuk dalam kriteria yang amplop gradasi. Jadi harus dikecilin ukurannya supaya masuk di dalam area di sini. Kan cita-citanya nanti harus berada di sini ya. Berada di dalam tanda merah dan biru untuk agregat gradasi, agregat gabungan. Ini nanti harus yang namanya trial and error dalam penentuan berapa komposisi yang tepat untuk agregat kasar, halus, dan filler ya. Nah ini contohnya, kalau misalnya kita membuat benda uji itu kan rata-rata beratnya 1.200 ya. Nah satu benda uji itu 1.200 gram atau 1,2 kilo ya, termasuk ringan lah ya. Paling kalau cewek-cewek ngangkat ya nggak masalah, kecuali kalau ngangkat beton ya kasihan ya. Kalau agregat untuk campurannya nanti silinder ukuran diameter 10 cm, tingginya 6 cm. Nanti dapatlah campuran antara aspal dan agregat. Di sini. Nah, yang lalu saya sampaikan untuk persentase kadar aspal itu adalah antara 5 sampai 10. 5%, 6%, 7, 8, 9, 10 ya. Tapi nanti di lab Anda buat hanya 5 komposisi ya. Jangan mungkin ada yang kelompok yang 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kelompok lain pakai 6, 7, 8, 9, 10. Atau kelompok lain nanti 7, 8, 9, oh enggak bisa ya. Yang bisa adalah 4%, 4% sebelah sini ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nanti masing-masing kelompok membuat, kemudian nanti dapat kira-kira berapa kadar aspal optimum nanti dari hasil stabilitas dan flow yang dihasilkan dari masing-masing spesimen. Ya. Nah, 1.200 ini terdistribusi antara 5% aspal dan 95% agregat. Itu ya. Jadi kalau 5% kali 1.200 hasilnya 60 gram. Kalau 6% kali ini hasilnya 72, 7% kali ini 84, 8% kali 1.296 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk agregat. Agregat sudah dikurangi 5% untuk aspal, maka sisanya adalah 95%. 95% ini kali 1.200 hasilnya adalah 1140 gram. Jadi ini tambah ini harusnya 1.200 ya. Harus dicek 1.200. Demikian juga yang sebelah kanan juga disesuaikan dengan kadar aspalnya. Kalau 6 ya berarti ini 94. Kalau 7 93 dan ini masing-masing dikalikan dengan 1.200 hasilnya ini. Ya. Jadi ini tambah ini harus sama dengan 1.200. Ini tambah ini juga 1.200 dan seterusnya. Kemudian ACBC. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai lagi.
Untuk 1140 ini adalah di distribusi. Terdiri atas CA itu adalah agregat kasar, MA adalah agregat medium, FA adalah agregat halus. Kemudian ini kemudian saya pakai rak dan filler 5%. Jadi ini kalau di total ya 5 tambah 20 tambah 25 ini sudah 50 ya. 50 yang ini adalah 20 tambah 30 atau di total harus 100%. 100% ini ya, 20 tambah 30, 50, ini 75, tambah 20, 95, 5%, menjadi 100. Nah, kemudian ini dikalikan 1140, kemudian 30% kali 1140 hasilnya ini ya. Ini kali ini 228, 30 kali 1140 342, 25 kali 1140 285, 20 kali ini hasilnya 228, filler 5% kali 1140 hasilnya 5. Jadi kalau di total semuanya dicek lagi harus sama dengan 1140 yang di sini. Ya. Jangan sampai lewat ini ya, karena ini nanti ditambah aspal harus sama dengan 1200. Kalau Anda misalnya kelebihan, nanti bisa jadi ininya terlalu besar nanti silindernya ya, melebihi batas cetakan yang kita sediakan. Harus hati-hati di dalam menimbang ini nanti ya, terutama agregatnya. Nah, setelah ini kemudian kita buat benda ujinya ya. Nah, pertama nanti langkahnya harus dipanaskan ini wajannya, kemudian dimasukkan agregat. Agregatnya itu kalau dari itu agregat alam. Nah, agregat alam yang berada di lab itu paling enggak supaya hasilnya bagus nanti harus dicuci dulu kalau pengen bagus ya. Dicuci dulu karena mungkin aja nanti itu kan sudah di luar ya, di luar ruangan mungkin kena debu ya kan. Ada ranting-ranting, ada mungkin lempung yang nempel di situ nih harus dihilangkan ini. Kalau bisa dicuci bersih, baru kemudian dikeringkan sebentar, kemudian dimasukkan di sini, dipanaskan dulu. Ya, setelah dipanaskan ada apa? Timbul asap lah, berasap kira-kira sudah panas. Kemudian dituang aspal yang sudah mencair. Jadi kemungkinan kompornya itu kalau bisa dua kiri kanan. Ini adalah untuk yang agregat, yang satunya biasanya untuk yang aspal. Aspalnya takutnya kalau terlalu mencair nanti jadi tidak bagus hasil campurannya nih ya. Tapi juga nggak boleh terlalu panas. Kalau suhunya sudah di atas 150 derajat ya nggak boleh. Jadi harus dimatikan dulu ya kompornya. Nanti kalau dingin mentah lagi aspalnya baru dinyalakan lagi. Jadi begitu ya. Jangan sampai terus dinyalakan ini, nanti aspalnya menjadi rusak nanti. Sifat kimianya jadi berubah. Malah nggak bisa lagi melekat secara sempurna pada agregat yang kita gunakan. Ya. Nah ini berapa? Tadi 1140 gram ditambah dengan dituangkanlah aspal sebesar berapa tadi? 60 gram ya. Kalau di PU ini biasanya langsung dikaitkan dengan timbangan ya, untuk bisa memastikan bahwa yang kita tuang itu memang sekitar 60 gram aspal. Kalau tempat kita ya mungkin harus disesuaikan kalau wadahnya khusus untuk yang aspal cair berapa gram, kemudian aspal kemudian agregatnya kan memang sudah tersendiri ya. Kemudian dicampur, diaduk-aduk sampai homogen, sampai ke aspalnya tuh merata ya pada campuran ini. Kemudian dicetak dalam cetakan silinder, kemudian dikeluar, ditumbuk dulu, ya. Setelah dimasukkan cetakan, ya, kemudian ditumbuk. Lah kalau di tempat lain mungkin alat penumbuknya, compaction ini ya, toolsnya itu pakai mesin ya, listrik. Jadi tinggal kita masukkan di sini, kita taruh di sini, kita set berapa kali pukulan. Nah, nanti sudah dia dung sendiri ya.
Kalau pakai listrik kita tinggal duduk manis ya. Pada satu sisi atas misalkan. Kemudian setelah 75 kali, kemudian diambil dibalik. Yang sisi bawah ganti di atas ya, 75 kali lagi. Itu untuk campuran ACWC dan ACBC. Kalau untuk lapisan yang ketiga, yaitu untuk AC base, maka pukulannya tidak lagi 75, tetapi 112 kali per sisi. Ya. Jadi satu kali yang atas dulu, 112 kali, kemudian diambil dan dibalik. Yang bagian bawah taruh atas, ganti 112 kali lagi. Jadi itu ya. Setelah itu kemudian didiamkan seperti ini hasilnya, kira-kira yang sudah di compaction ya, yang setelah dipadatkan. Nah, kemudian setelah ini langkah selanjutnya adalah direndam. Direndam dalam air dengan suhu 60 derajat. Jadi airnya ini sudah mengalami pemanasan, suhunya sekitar 60 ya, 60 derajat. Direndam, ada yang direndam sebagian 30 menit. Nah, yang sebagian direndam 24 jam. Setelah direndam 30 menit, diangkat, kemudian dimasukkan ke itu mesin Marshall. Kebetulan ini gambar saya kok saya tampilkan ya. Ada ditaruh di mesin Marshall, kemudian dites berapa nilai stabilitas dan flow. Kita dapatnya dua angka itu ya. Dua angka itu diantaranya ini dan ini. Nanti hasil tes itu ini. Berapa kilogram kekuatan yang bisa di ini campuran kita sampai mengalami kerusakan tuh sampai bisa menahan beban sampai berapa kilogram maksimal. Dan juga nilai pelelehan atau nilai flow-nya berapa. Nah, di sini sesuai dengan spesifikasi campuran aspal konkrit menurut Bina Marga, maka memenuhi kriteria tabel ini. Tadi yang saya sampaikan, jumlah tumbukan per bidang untuk ACWC dan ACBC 75 kali, untuk ACBase adalah 112 kali. Partikel lossnya semuanya harus dalam range ini. Nanti dapatnya untuk per tekum itu awalnya ini ya, stabilitasnya berapa, flow-nya berapa. Apakah flow-nya berada dalam range ini 2-4 atau 3-6. Ya, memenuhi kriteria ini enggak. Kemudian apakah bebannya minimal 800 di bawah atau di atas ini. Untuk yang lapisan AC base ini 1800. Nah, setelah dapat dua angka ini, kemudian ada rumus nanti, ada rumus yang diberikan untuk bisa memperoleh nilai VIM, void in mix ya, PMA, void in mineral agregat, PFB, void fill bitumen. Nah, kemudian kenapa tadi harus direndam 24 jam? Ini untuk memperoleh ini ya, stabilitas Marshall sisa setelah perendaman selama 24 jam dalam suhu airnya tadi kan dipanaskan 60 derajat Celcius ya. Jadi esok hari juga harus diuji lagi yang 24 jam ya. Jadi seandainya kita peroleh, kalau hari ini tadi diuji 30 menit dapatnya 1000 ya kan, 1000 kg kan memenuhi kriteria ini ya, lapisan ACBC misalkan sudah memenuhi syarat ini dari nilai ini ya, minimal 800, punya kita stabilitasnya 1000 misalkan. Itu pada saat umur 30 menit tadi perendaman. Lah kalau besok pada saat 24 jam, nah, nggak mungkin kan 1000 kan ini sudah terendam air, itu sudah agak merepel dikit gitu ya. Nah misalkan kalau hasilnya misalkan kita dapetin besok itu 950 ya, 950 kg ya masih aman ya, di atas 800. Berarti nilai ini nanti stabilitas Marshall sisa setelah perendaman diperoleh dari nilai 950 dibagi 1000, hasilnya adalah 95 ya, persen dalam persen. Berarti ini kalau minimal 90 hasil kita 95 berarti masih aman atau memenuhi kriteria spesifikasi Bina Marga. Gitu ya. Jadi nilai-nilai ini nanti harus diukur atau dihitung pada saat di praktikum nanti. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan.
ada, saya dulu menggunakan Reclaim Aspal ya, di mana ini merupakan pengelupasan dari jalan nasional di Provinsi Jawa Timur. Ini saya merangkai dari beberapa tesis yang saya kumpulkan di ITS waktu itu ya. Kira-kira bagaimana sifat-sifat agregat yang daerah. Nah, ini persentasenya penggunaan RAP yang digunakan ya, maksudnya ya, karena tidak mungkin langsung 100% kita pakai RAP semua. Nanti hasilnya takutnya malah jelek gitu ya. Jadi ini range-nya paling rendah 20, paling tinggi adalah 40. Pengerukannya ini dihasilkan dari jalan nasional pada ruas Gemean Jombang, ada yang Pandaan Malang, Ilang Probolinggo, dan Taman Waru Sidoarjo. Tentunya masing-masing lokasi pasti akan menghasilkan sifat-sifat yang berbeda ya. Nah, di sini berat jenisnya ini ya kita cek ya, untuk dari hasil berat jenis berapa nilainya, ini nggak ada batasan ya dalam hal ini. Kalau penyerapan air ini rata-rata rendah ya. Nah, maksimal 3%. Kekekalan bentuk rata-rata rendah di bawah 12 ya, semua aman. Abrasinya ini antara 20 sampai 29. Maksimalnya 30 ya, 30% untuk spek bina marga terbaru. Kelekatan agregat terhadap aspal rata-rata 95%. Nah, ini sudah memenuhi semua ya. Angularitas rata-rata antara 95/90. Partikel pipi dan lonjong ini cukup kecil, ini 0,87 sampai 2 ya. Maksimal 10. Nah, ini aman ya, berada di bawah 10 semua. Material lolos kurang dari 2, kemudian nilai setara pasir 65, kemudian angularitas 69. Nah, ini kalau saya tanda putih-putih ini artinya aman ya, memenuhi kriteria semua untuk yang bina marga. Penyerapan airnya juga cukup rendah ini. Nah, yang perlu diwaspadai ini aspalnya, aspal hasil RAP ya. Jadi RAP tadi kalau diekstraksi akan bisa memisahkan antara agregat dan aspal pembentuknya. Nah, di sini berapa sih kadar aspalnya? Nah, di situ kadar aspalnya bisa jadi rendah atau tinggi. Kita lihat di sini, setelah hasil ekstraksi itu, rata-rata untuk jalan nasional di Jawa Timur itu nilainya sekitar 4% ya. Ini punyanya Handayani sekitar 4. Nah, punyanya yang paling tinggi adalah ini ya, 4,63. Nah, tergantung tadi lokasi ya, lokasi pengambilannya. Harus sama-sama, kalau jalan nasional ya jalan nasional semua. Jadi jangan yang lainnya terus jalan kolektor, terus yang lain jalan lokal. Jadi kan nggak sama kualitasnya ya. Jadi kalau seperti ini harus dilihat kualitas dari klasifikasi jalannya. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa kadar aspalnya masih cukup tinggi ya. Kenapa kok berkurang? Nah, ibaratnya kalau misalkan kita tetapkan KAO-nya 5,5%, waktu awal pula campuran itu dihamparkan, setelah dihampar, kemudian dipadatkan, kena hujan, kena panas, kena beban kendaraan, tentunya kan ini tidak lagi 5,5% nanti, terus pasti terjadi penurunan. Nah, penurunannya bisa juga ditentukan dari umurnya ya. Yang aspal yang campuran yang dihampar 10 tahun lalu, tentunya kan akan berbeda dengan yang dihampar 5 tahun lalu. Berbeda pasti. Ya. Di sini akan terlihat bagaimana ini, mungkin ini setara dengan umurnya, ini mungkin terlalu lama ini dihampar ya, sedangkan ini yang masih agak-agak baru gitu ya. Umur penghamparannya itu akan terlihat ya, dari awal mula dihampar sampai kemudian dikeruk. Nah, itu akan menentukan berapa kadar aspal dalam campuran. Kemudian kalau ini nilainya putih ya, viskositasnya. Nah, viskositasnya kok terlalu ya aman, memang lebih dari 300 ya. Lebih dari 300, tetapi ini kok tinggi banget ini. Jadi viskositas itu mengindikasikan kekentalan aspal. Nah, aspal itu nggak boleh terlalu encer, tapi juga tidak boleh terlalu kental banget ya. Kalau kental banget artinya nanti berpotensi nilai fleksibilitasnya juga akan rendah.
Nah, ini aman, tetapi terlalu kental, aspalnya terlalu kental, ya. Kemudian ini titik lembeknya aman, ya. Ya, tapi masih mendekati lah kira-kira ya 48. Di sini ada yang 55, 57 dan 65. Nah, yang saya tandai pink ini perlu diwaspadai nih. Karena kelemahan asparap itu setelah diuji penetrasi itu yang aspalnya ditaruh di suatu cawan, kemudian ini ya, diberi jarum yang dibebani beban 100 gram pada suhu 25 cm, 25 derajat. Nah, ini batasnya kalau aspal baru itu 60-70, tapi ini kan aspalnya udah lama nih ya, udah terhampar lama, ini rata-rata nilainya 19, 20, 21 ya, 22. Yang ini aja yang bagus 49.